Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu malaikat selalu bersamaku. Konsentrasi pada kesempatan sekarang adalah kita akan membahas nama malaikat dan tugas-tugasnya, juga hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia sering diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mendurhakainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 70, maksud kami Al-Baqarah ayat 97 sampai 98, dan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia.
makhluk, semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israel. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Selanjutnya, malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makamnya. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Dan yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat raqib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah, pelajaran yang dapat dipetik antara lain sebagai berikut. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 2. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia Allah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tegakkan sholat 5 waktu, perbanyak berdoa, dan jangan lupa muliakan orang tuamu agar hidupmu semakin mulia di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.